Guys, ada berita mengempakan katanya di sini, iaitu tangkap kapal asing tebusan 4,2 miliar dibantah TNI Angkatan Laut. Wow, kenapa jadi begitu guys? So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini saya ingin mention lagi satu lagi video daripada, iaitu Indo Magazine. Kini subscribernya adalah 778,000 orang guys. So anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Indo Magazine. So tajuk yang kita ingin reactionkan hari ini iaitu tangkap kapal asing tebusan 4,2 miliar katanya dibantah TNI Angkatan Laut. Dan satu lagi berita iaitu Inggeris bersiap perang hadapi Rusia. Wow. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Dari Solution, pemilik kapal mengklaim melakukan pembayaran senilai 300.000 US dollar atau senilai 4,2 miliar rupiah untuk membebaskan kapal yang ditahan TNI Angkatan Laut. Ya, selalu setiap kita melaksanakan penegakan hukum secara ketat, secara ini selalu luar negeri, dari luar selalu memberikan isu-isu yang negatif. Begitu katanya guys Hei Indo. Hola Indomax, Indo silap Magazine. guys. Hola Indo. Berita yang cukup panas kali ini. Yang pertama datang dari Angkatan Laut Indonesia yang heboh dikabarkan meminta tebusan kepada kapal-kapal asing ilegal yang ditahan agar bisa dibebaskan. Tak main-main bos. Tebusan yang diminta pun tak cuma seceng, gope ataupun cepek limpol, tapi mencapai miliaran rupiah per kapal. Nah, kapal apakah itu? Dan bagaimanakah tanggapan TNI Angkatan Laut mengenai isu ini? Setelah ini kita bahas bos. Wow. Kemudian berita panas cerita kedua macam datang tu, dari guys, Panglima Militer Inggris yang baru-baru ini memperingatkan bahwa militernya kini harus siap berperang dengan Rusia. Ditambah lagi, kemarin juga Inggris telah mengerahkan ratusan pasukan militernya ke Ukraina. Nah, apakah Panglima Militer Kenapa Inggris tiba-tiba nak berperang pula mereka guys? Berperang dengan Rusia. Penasaran bagaimana berita? Kenapa tiba-tiba Inggris hendak berperang dengan Rusia? Sebab apa Lengkapnya, cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas tanpa basa-basi. satu persatu bosku. Ya, satu persatu bosku Memang kita rasa agak pelik sedikit tiba-tiba Rusia ingin berperang dengan Inggris. Apa kena-mengenanya Oke, yang pertama, berita datang dari TNI Angkatan Laut yang dikabarkan meminta tebusan uang agar bisa membebaskan kapal-kapal asing ilegal di Indonesia. Oh, betul ke guys? TNI minta tebusan hingga sebanyak 4,2 miliar ni? Ataupun ini hanya berita hoax saja ataupun saja dibesar-besarkan cerita begini? Sedangkan tiada. Jom kita sambung untuk mengetahui ceritanya. Kutip dari beberapa sumber berita berikut, kabar belasan kapal kargo dan kapal-kapal tanker yang kabarnya ditahan oleh pihak TNI Angkatan Laut di perairan Indonesia dekat Singapura ini mengaku bahwa mereka harus membayar sejumlah uang kepada pihak TNI Angkatan Laut agar dapat dibebaskan bos. Dan uang yang dibayarkan pun tak sedikit, tak cuma gope ataupun cepek limpol, tapi mereka mengaku harus membayar uang sebesar 300.000 US dollar atau setara 4,2 miliar rupiah. 300,000 US dollar untuk setiap kapal guys. Kalau dikira dalam duit Indonesia 4,2 miliar rupiah 300,000 dolar US dollar guys, banyak tu. Per kapal agar per bisa kapal, dibebaskan. satu kapal. Isu atau kabar ini pun sontak pastinya membuat dunia kemiliteran kita geger seketika, terutama Angkatan Laut Indonesia. Bagaimana tidak bos? Informasi itu pun sebenarnya bukan berasal dari dalam negeri,
tapi diberitakan oleh pihak asing atau media internasional. Dikutip dari Reuters, pemilik kapal... Saya sudah agak guys, benda ni adalah satu fitnah. Sebenarnya satu fitnah untuk memburuk-burukkan TNI ya, iaitu TNI Angkatan Laut Indonesia ya. Itu pun mengaku diminta bayaran oleh perwira Angkatan Laut Indonesia. Dan pembayaran tersebut pun dilakukan secara tunai dan melalui transfer bank lewat perantara. Perantara itu pun mengaku bahwa mereka mewakili Angkatan Laut Indonesia. Nah, dari pengakuan 2 kapal asing, ada sekitar 30 kapal, termasuk kapal tanker, pengangkut curah dan lapisan pipa, yang ditahan oleh Angkatan Laut Indonesia. Jumlah kapal itu ditahan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Dan sebagian besar kapal yang ditahan dilaporkan telah dibebaskan setelah melakukan pembayaran sebesar $250.000 hingga $300.000. Pembayaran banyak, itu pun dilakukan karena dinilai lebih murah daripada potensi kehilangan pendapatan dari kapal yang membawa kargo seperti minyak atau biji-bijian. Namun ternyata hal ini pun tak bisa dibuktikan, bos. Reuters tak bisa mengkonfirmasi terkait siapa perwira Angkatan Laut yang disebut menerima bayaran itu. Dan Reuters pun melaporkan bahwa pembayaran itu diberitakan pertama kali oleh sebuah web industri bernama Liot List Intelligence. Maknanya sekarang ni TNI Angkatan Laut lebih kurang kita boleh kata difitnah lah untuk meminta $300,000 untuk setiap kapal. Kalau ada 5 kapal sudah berapa guys? Sudah ada $1,5 juta. Wow, banyak ya. Nah, terkait berita ini, kita pun tak bisa percaya begitu saja, bos. Mana boleh percaya? Karena tidak jelas siapakah perwira yang dimaksud, pangkatnya apa, dan kapalnya yang mana pun tidak dijelaskan. Siapa yang membuat fitnah tu? Pihak TNI Angkatan Laut pun langsung membantah mentah-mentah pernyataan tersebut, bos. Masih dari sumber-sumber berita yang sama, pihak TNI Angkatan Laut pun akhirnya merespon atas pemberitaan ini. Pangko Armada Laksamana Muda Arsyad Abdullah pun mengatakan bahwa tidak ada pembayaran yang dilakukan kepada Angkatan Laut dan TNI Angkatan Laut juga tidak mempekerjakan perantara dalam kasus hukum. Ya, tiada pun berita tu. Selama 3 bulan terakhir, memang terjadi peningkatan jumlah penahanan kapal karena berlabuh tanpa izin di perairan Indonesia dalam waktu yang tidak lazim. Namun semua penahanan itu dilakukan sesuai dengan hukum Indonesia. Abdullah pun juga membantah pihaknya telah melakukan penahanan terhadap awak kapal. Selama proses hukum, semua awak kapal berada di atas kapal mereka, kecuali untuk interogasi di pangkalan Angkatan Laut. Setelah interogasi, mereka pun dikirim kembali ke kapalnya masing-masing. Nah, menanggapi penahanan dan pembayaran kapal, pengamat maritim dan 2 pemilik kapal pun buka suara, bos. Menurutnya, kapal sudah bertahun-tahun berlabuh di sebelah timur selat untuk menunggu berlabuh di lokasi tujuan. Mereka yakin kapalnya berada di perairan internasional. Oleh karena itu, mereka tak berkewajiban atas biaya pelabuhan apapun. Namun, Angkatan Laut Indonesia mengatakan bahwa wilayah itu berada di perairan teritorial. Mereka akan menindak keras kapal-kapal yang berlabuh di sana tanpa izin. Betul. Nah, jadi pihak TNI Angkatan Laut kita pun ternyata membantah pemberitaan yang mungkin bisa dikatakan sebagai pungli ini, bos. Karena tidak pula bisa dipastikan siapa penerima akhir dari pembayaran tersebut dan apakah pembayaran itu memang benar-benar dilakukan kepada perwira Angkatan Laut. Bahkan Kasal TNI Angkatan Laut Yudo Margono pun sampai menantang dibuktikan jika memang benar ada perwira TNI Angkatan Laut yang dibayar 4,2 miliar seperti itu, bos. Dan di sisi lain, Pak Yudo pun mengaku heran, bos, karena setiap ada penegakan hukum di perairan secara ketat, selalu dibarengi isu negatif oleh pihak luar negeri alias pihak asing. Ya, maknanya sekarang ini TNI difitnah, guys, difitnah oleh negara asing. Itu mengatakan yang TNI minta $300,000 untuk setiap per kapal. Wow, itu adalah satu fitnah yang sangat besar, memburuk-burukkan TNI, guys. Biasalah kalau orang tak suka pada kita, macam-macam fitnah yang ditaburkan pada kita, guys. Bersabarlah banyak-banyak, guys. Oke, lanjut berita ketiga. Satu berita lagi datang dari militer Inggris yang mulai panas dengan militer Rusia nih, bos. 2 negara kuat ini pun sekarang terlihat seolah-olah sedang adu nyali. Dikutip dari banyak sumber berita berikut,
Diketahui bahwa Kepala Angkatan Bersenjata Inggris, yaitu Nick Carter, telah memperingatkan militer Inggris harus siap berperang dengan Rusia. Dan dia pun juga menambahkan bahwa Rusia saat ini telah menjadi ancaman yang lebih besar di Eropa Timur daripada 8 tahun lalu, bos. Ibarat kata, jika 8 tahun lalu kekuatannya masih dianggap seperti bocil barbar, mungkin sekarang anggapannya sudah berubah menjadi monster naga Kamasutra. Nah, pernyataan Carter ini pun dilatar belakangi oleh ketegangan antara Polandia dan Belarus terkait masalah migrasi yang didukung oleh raski-raski Rusia. Selain itu, Rusia juga mengerahkan pasukan ke perbatasan Ukraina. Mantan perwira MI6 Christopher Steele mengatakan kepada media, kalau kita tengok sekarang guys, dunia kita ni, negara-negara lain sudah macam banyak yang bergolak. Maksudnya negara ni tidak suka negara ini tidak suka negara ini. Macam seolah-olah seperti akan berlaku peperangan yang besar akan terjadi nanti. Kita doakan guys, semoga Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura dan di seluruh ASEAN aman, tiadalah berlaku peperangan guys. Itu doa kita guys untuk negara kita, betul tak guys? Lokal, Rusia yakin sedang berperang dengan Inggris. Saya ingat tadi bendera tu tadi bendera Indonesia guys. Rupanya yalah, saya tahu ini Poland, bendera Poland. Bendera Poland ni dia hampir sama dengan Indonesia, hanya diterbalikkan saja, merahnya di bawah. Okey guys, kita sambung semula. Sekutunya. Dan menurut beliau, NATO pun perlu bersiap-siap dengan segala kemungkinan. Termasuklah mungkin bersiap untuk perang dengan Rusia ini, bos. Nah, biar dunia betul pun guys ya. Semakin tegang. Di sana tegang, di sini tegang, di mana-mana hati pun tegang. Di mana-mana hati pun. Guys, kalau betul lah akan berlakunya antara Inggris dan Rusia untuk berperang guys, ini adalah negara yang besar guys. Antara dua negara orang kata harimau dan singa. Contohnya lah. Contohnya tadi Inggris adalah singa, lepas tu Rusia adalah harimau. Bagaimana dua-dua negara yang begitu besar kalau berperang guys? Kita doakan semoga tiadalah yang berlaku begitu guys. Tiada apa yang menguntungkan kalau peperangan ni, betul guys? Inggris yang telah keluar dari Uni Eropa ini telah siap untuk berhadapan dengan kekuatan militer Rusia yang begitu dahsyatnya. Kita tunggu saja berita kelanjutannya, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju. Salam Indomax. Indo Magazine. So guys, kita dah reaction tadi bagaimana katanya tangkap kapal asing tebusan 4,2 miliar dibantah TNI Angkatan Laut. Okey guys, kita ulaskan sedikit tentang ini ya. Iaitu negara asing memfitnah TNI Angkatan Laut, katanya meminta iaitu tebusan hingga kalau duit Amerika $300,000 guys untuk setiap kapal. Sedangkan TNI Angkatan Laut menafikan perkara tersebut. Tidak ada pun benda itu yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Di mana ceritanya boleh ada seperti itu guys? Itu yang sangat menghairankan TNI. Bagaimana boleh wujudnya cerita itu, bagaimana boleh timbulnya cerita yang begitu mengatakan TNI meminta duit tebusan sehingga 4,2 iaitu miliar rupiah guys, ataupun $300,000 guys. Bagaimana boleh ada cerita sebegitu? Itu yang kita sangat hairan, sangat pelik. Tetapi kita doakan semoga tiadalah sebenarnya ataupun tiada perkara ataupun tiada berita yang betul lah mengenai TNI meminta duit kepada tebusan untuk $300,000 itu guys. Mudah-mudahan itu hanya berita palsu dan fitnah saja daripada negara-negara lain. Okey guys, satu berita lagi mengatakan iaitu tentang Rusia dan Inggris. Sekarang ni tengah bergolak guys. Tengah orang kata adu nyali lah, lebih kurang begitulah. Kalau masalah cakap saya ni guys, minta maaf banyak-banyak guys. Saya cuba untuk belajar bahasa Indonesia sikit-sikit. Kalau berlakulah antara dua negara yang besar ini guys, kalau berlaku antara dua negara ini berperang, memang kita rasa mungkin peperangan dunia ketiga. Tak mungkin tapi kita harapkan janganlah berlaku begitu guys, kerana negara Rusia adalah negara yang besar, Inggeris adalah negara yang besar. Mereka sama-sama kuat guys. Kalau berlaku boleh umpama satu nuklear yang meletup sangat kuat. Sangat takut guys. Itu yang kita sangat takutkan. Mudah-mudahan antara sengketa ataupun antara perbalahan Rusia dan Inggeris dapat diselesaikan dengan secepatnya mungkin guys. Itu doa kita bersama guys. Dan kita doakan semoga seluruh ASEAN akan aman, seluruh negara Indonesia dan Malaysia akan aman dan terus bersatu apabila berlaku sesuatu pada kita bersama guys.
So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Okay guys, saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Biasalah, saya manusia biasa guys, takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.